Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada kabar terbaru, katanya udah ada yang melaporkan Amin Rais dan Roy Suryo ke pihak polisi ya. Dan yang melaporkan ini adalah tim relawan Jokowi. Wah, kita lihat ya kali ini untuk membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung guys. Kalian tahu berita terbaru? Sudah ada yang melaporkan Amin Rais ke polisi. Iya. Aduh, lama kali kalian laporkan satu itu. Iya. Kenapa nggak dari kemarin? Iya. Tahu kalian siapa yang melaporkan? Tim relawan Joko Widodo. Pas dia ya, pas. Ya, namanya itu pasukan bawah tanah. Ya, dan tahu enggak kalian? Ternyata yang mereka laporkan bukan cuma Amin Rais, tapi juga Roy Suryo. Mereka melaporkan Roy Suryo bukan gara-gara pencurian panci, bukan. Atau pencurian dangdang, bukan. Atau korupsi ala-ala dapur juga bukan. Ya, tapi oleh karena Roy Suryo tidak bisa membuktikan dan sudah memfitnah Gibran adalah pemilik akun Fufu Papa. Jadi gara-gara itu, ya. Dan juga mereka jengkel, biar tahu kalian. Kenapa mereka jengkel? Karena sempat Roy Suryo ngeledekin mereka. Dikatakan mereka itu namanya pasukan bau tanah. Ih, parah ya. Ya, mereka itu namanya pasukan bawah tanah. Suryo memplesetkan menjadi pasukan bau tanah. Cari perkara emang si Roy Suryo ini, bah. Roy Suryo, gimana kira-kira? Bikin dulu planningmu. Ya. Jadi kalau Roy Suryo ini kita satu-satu lah dulu, dari Roy Suryo dulu ya, dari yang muda dulu lah. Jangan yang tua dulu. Cepat kali nanti matinya. Yang muda dulu lah, ya kan, biar jantungnya kan masih kuat. Biar olahraga jantung dulu si Roy Suryo ini. Roy Suryo, kau itu bisa dikatakan, ya kau itu sudah kalau misalnya dipidanakan, kau itu udah kena pasal berlapis, ya. Yang pertama itu adalah, ya, kau itu sedang mencoreng, atau bisa dikatakan kau itu sedang melakukan tindakan pencemaran nama baik, ya. Yang kedua, ya, kau itu sedang melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE, ya. Jadi dengan dengan aduan bahwasanya kau itu sudah menyebarkan berita hoax, ya, berita bohong mengenai Gibran Rakabuming Raka, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, nggak kemana kau 15 tahun di dalam. Setiap aduan 5 tahun. Ya, ada 3 aduan itu, biar tahu kan. Gitu, nggak apa-apa lah. Ngajar-ngajar Nabi itu kan punya kesenangan tersendiri kan. Jangan cuma ngajarin mahasiswa, ngajarin Nabi juga lah. Ajarin mereka bagaimana cara menganalisa video. Terlebih video bokep. Kau bikin sama mereka, ya kan? Kasih sama mereka mana yang asli, mana yang palsu. Kira-kira kalau yang ini, menurut aku, ini adalah artis yang sana. Gimana menurut kalian? Kau ajarilah nonton bokep, apa namanya, menganalisa video bokep itu orang-orang di Napi. Bukan dianalisa, dinikmati. Ya, karena kau bukannya bilang apa, ya. Sedangkan si Habibur Rahman pun juga bilang, ya, bahwasanya kau tuh nggak perlu kau analisa apa, analisa aja itu video bokep. Gabung sama si Ganjar katanya kan. Aneh ya, kok sama si Ganjar kok punya talenta, kalian kok sama ya. Aduh. Ya. Jadi kalau menurut kami, untuk Bapak yang ada di kepolisian, tolonglah dipertimbangkan dulu dan coba dipercepat. Dipercepat, Pak, karena itu memang sebuah, bisa dikatakan sebuah
tindakan yang merugikan, ya. Itu tindakan yang merugikan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Setelah kalau bisa Pak, kalau bisa diprosesnya setelah Bapak Prabowo Gibran dilantik. Karena apa? Ketika Bapak Prabowo Gibran dilantik, dia menyebarkan isu tentang Bapak, tambah lagi satu aduannya, menyerang harkat martabat kepala negara dan wakil kepala negara. Dengan kurungan penjara 3,5 tahun. Totalnya berapa? 18,5 tahun. Iya, makanya ditahan-tahan dulu Pak. Tunggu dulu agak lewat pelantikan gitu Pak, biar makin banyak. Setelah itu Amin Rais, ya. Kita menuju ke Amin Rais. Kalau aku jujur aja, nggak ada bosan-bosannya aku membahas Amin Rais ini, betul. Karena apa? Kalau sempat aku bosan membahas Amin Rais ini, nggak ada kontenku. Makanya aku selalu mendoakan si Amin Rais ini panjang umur, supaya apa? Supaya banyak kontenku. Karena apa? Tiap tingkah lakunya itu selalu bisa kita komentari. Ya, sama isi dari muncung dan kepalanya itu sama-sama memang betul-betul harus kita komentari. Gitu loh. Jadi kalau orang-orang seperti si Amin Rais ini nggak ada di dunia ini, ya nggak usah lu di dunia ini, nggak ada di bangsa ini, kayaknya rugi gitu. Ya supaya ada bahan olok-olok gitu loh. Ya karena apa? Ini manusia bisa dikatakan mulutnya itu penuh dengan fitnah gitu loh. Dikit-dikit fitnah, ya. Silverter sendiri pun bilang, ya bahwasanya Presiden Joko Widodo 3 periode itu kan asal muasalnya itu dari pernyataannya si Amin Rais. Karena apa? Karena kesal dia Bapak Presiden Jokowi itu bisa berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memangku jabatan sebagai presiden selama 2 kali. Makanya dia kesal. Ya udah kalau emang kayak gitu, ya udah 3 kalikan aja lah kan begitu. Itu dia, makanya mulai dari isu seperti itulah, itulah yang dikembangkan sama anak-anak, sama orang-orang di PDIP, kan begitu. Padahal inisiatornya itu si Amin Raisnya itu. Gitu dia, ya. Jadi Amin Rais ini memang perlu diangkat di kantor polisi ini. Kalau bisa untuk Bapak di kepolisian, tolong dulu ya Pak, sebelum diangkat ini memang jadi ya ke kantor polisi, pastikan dulu Pak obat-obatannya lengkap. Maklum lah Pak, umurnya udah kena umurnya itu Pak. Dan juga kalau bisa divonis jangan lama-lama kali lah. Nggak usah nyampe 10 tahun, 20 tahun atau 25 tahun, janganlah. Karena apa? Sia-sia. Mati di penjara nanti orang Bapak yang rugi. Udah 5 tahun aja gitu loh. Biar ada hiburannya. Biar agak berwarna sedikit apa hidupnya itu gitu loh. Ya. Jadi bisa kukatakan ya ini adalah sebuah aduan yang sangat serius ya, karena memang relawan Jokowi itu bisa dikatakan mereka ini selama ini mungkin berusaha untuk sabar ya, sabar karena mereka itu memang betul-betul sampai sekarang itu masih menjaga bagaimana supaya mereka tidak terbawa emosi. Cuman ya yang bikin mereka nggak sabar itu cuma satu. Kenapa? Karena mereka melihat Bapak Jokowi terlalu sabar menghadapi orang itu. Jadi orang itu ya nggak sabar. Gitu loh. Ya, makanya langsung ambil tindakan ya tanpa ada tanpa ada basa-basi, langsung laporkan supaya ditangkap dua-duanya. Sama seperti Roy Suryo. Sekarang begini. Siapa bilang Roy Suryo itu pintar? Ya, jadi Roy Suryo itu begini, ya. Dari kemarin dia ini buktinya, ya. Dia nggak pernah mensimulasikan, ya,
bagaimana akun Fufu Fafa itu memang betul-betul miliknya Gibran Rakabuming Raka. Yang dia selalu ceritakan adalah begini. Ada netizen kirim uang, ditransfer, masuk ke GoPay. Begitu dilihat, rupanya namanya nama Gibran. Itu beberapa waktu yang lalu. Nggak taunya sekarang udah berubah, namanya jadi si Slamet. Sekarang begini, kalau memang itu alasanmu, ya mana bukti ketika akun itu namanya belum ganti dan juga sesudah diganti. Mana buktinya? Gitu loh, ya kan? Ini yang kau sampaikan informasi dari netizen sana, dari netizen sana. Ya, kau sendiri nggak bikin simulasi gitu loh. Sekarang jadi pertanyaannya, kenapa netizen itu lebih pintar dari kau? Berarti dipertanyakan itu kelarmu itu. Dipertanyakan juga IP-mu kemarin. Itu loh ya. Jadi tolong bukti yang kasih. Makanya nanti begitu nyampe di kantor polisi, ya kan, berikan buktinya, berikan juga ya bukti-bukti pendukung, ya, dan juga jangan sampai lupa buktikan juga melalui simulasi di komputer. Begini, jelas gitu loh ya. Jangan selama ini kayak yang kau bilang itu netizen sana kemarin itu dicoba. Begitu dicoba nomornya Mas Gibran. Sama kok nomornya sama nomornya beberapa tahun yang lalu. Jadi susah ngomong sama orang ini, susah gitu loh ya. Jadi nggak ada ujungnya gitu ya. Ya jadi memang kalau Roy Suryo ini memang sudah memenuhi unsur sih ya. Kalau ku bilang ini sudah bisa kategori fitnah ya. Ini fitnah loh itu. Dia mengutarakan secara umum ya, di depan umum ya, bahwasanya Gibran Rakabuming Raka adalah pemilik akun Fufu Fafa. Gitu. Sementara ya, dia nggak pernah memberikan sedikit pun simulasi yang pernah ditampilkan di publik, nggak pernah. Gitu loh. Harusnya kalau memang kau ingin meyakinkan publik, kau bikin simulasinya dari kemarin sampai sekarang nggak selesai. Susah rupanya sama mau bikin simulasi. Gitu. Apalagi masyarakat ini jujur aja nggak semuanya pintar. Gitu ya. Jadi memang harus dikasih penjelasan dan juga informasi yang terang benderang gitu. Ya, kalau bisa ya untuk tim relawan pasukan bawah tanah ya. Kalau bisa jangan cuma yang dua itu aja ditangkap lah. Sebetulnya masih banyak juga orang-orang yang akunnya meresahkan. Ya Refli Harun contohnya, Faisal Asgab contohnya, Rocky Gerung contohnya. Ya, jadi jangan cuma Siamin Rais terus. Karena gimana pun juga itu biar tahu kalian itu mereka itu satu komunitas. Satu komunitas. Ya. Jadi kalau dikatakan Joko Widodo ya, itu ada dua jenis dukungan dari dia. Yang pertama dukungan dari tim relawan ya, yang memang betul-betul ya bergerak dari bawah. Dan yang kedua itu adalah yang tim relawan tapi tidak bukan tim, relawan tapi tidak masuk dalam tim. Seperti Opung Parbelak. Opung Parbelak ini relawannya Jokowi tapi tidak masuk di dalam tim. Gitu ya. Jadi kita beri semangat terus kepada pasukan bawah tanah ya, supaya ya Indonesia ini boleh semakin hari semakin baik lagi. Sekarang begini ya, tahu enggak kalian kenapa yang namanya Gibran? Ya, ini agak mulai serius dulu nih. Biasa separuh jalan agak banyak bercandanya. Separuh jalan berikutnya itu kita mulai serius. Jadi begini, ya. Ada dua kubu yang menginginkan Gibran lengser. Yang pertama itu kubunya anak-anak Abah, ya. Yang kedua itu kubunya anak-anak Banteng.
Kenapa kubunya anak banteng marah? Kita mulai dari anak banteng dulu ya. Kenapa kubunya anak banteng? Ya kepengen yang namanya Gibran Raka Buming Raka itu lengser. Kalau bisa jangan dilantik, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama Gibran itu adalah anak biologis langsung dari Jokowi. Jadi motivasi pertama itu sakit hati. Karena apa? Ya, karena dia itu anaknya Jokowi. Sekarang begini, ya itu kan karakter anak-anak. Iya kan? Nggak dapat bapaknya, lempar kepala anaknya. Tipikal pengecut kan gitu kan? Itu dia, ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa mereka bersikeras untuk melengsengkan Gibran, kan begitu? Karena mereka berharap, ya, Prabowo teralihkan perhatiannya dan mereka ingin menarik perhatian Prabowo, ya, dan mereka tidak mau ada Gibran di samping Prabowo. Itu aja dia. Supaya apa? Supaya mereka boleh mempengaruhi Prabowo, ya, dengan masukan-masukan yang bisa dikatakan akan merusak bangsa ini sih sebetulnya. Iya, ya, jadi bisa dikatakan kenapa Gibran harus mereka singkirkan, karena mereka ingin, ya, antara Prabowo dengan Gibran itu harus dipisahkan. Jangan ada lagi Gibran di antara mereka. Ya, itu dia. Baru yang ketiga, ya, aku dengar di podcastnya Deddy Corbuzier, ya, dengan Fahri Hamzah. Ya, tanya kenapa ya, kenapa Raka Buming Raka itu begitu dibencinya, ya. Ternyata Raka Buming Raka itu waktu itu pernah dia itu mengajukan diri jadi wapres, ya kan gitu, wapresnya Ganjar, ya. Nggak taunya dari pihak DPP sendiri dan juga elit yang lain melihat, ya kan, nggak ada nilai jualnya si Gibran ini, ya. Jadi mereka berpikir untuk nggak mungkin lah, ya, presidennya dari PDIP dan juga wakilnya dari PDIP, kan begitu. Jadi mereka berpikir bahwasanya secara potensi pun juga ini kurang bisa kurang bisa diajak bertarung lah gitu, kurang bisa diajak bertarung untuk memenangkan pertandingan, ya. Jadi setelah mereka tahu, ya, Prabowo merekrut Gibran, dan waktu itu kalau tidak salah statusnya Gibran masih di PDIP, mulailah di situ agak dibilang benci juga tidak, ya kan, karena apa? Karena kan masih belum kelihatan hasilnya, begitu loh. Mereka berpikir bahwasanya Prabowo itu salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menggait si Gibran. Padahal kan enggak. Ya, setelah itu apa? Mereka lengah, ya, PDIP lengah. PDIP melihat bahwasanya, ya, kenyataan di lapangan ternyata Gibran itu sangat disukai masyarakat. Gitu. Jadi, ya, karena memang nasi sudah menjadi bubur, Gibran akhirnya terpilih menjadi wakil presiden terpilih Indonesia, ya, dan itulah yang membuat mereka marah, ya. Karena apa? Karena Gibran itu, ya, mendampingi Prabowo menang, dan itu menjadi bisa dikatakan menjadi dasar mereka sakit hati untuk kesekian kalinya. Karena menang, makanya digugat. Kalau misalnya Prabowo Gibran kalah, untuk apa mereka gugat? As simple as that. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, beberapa hal yang tadi yang kukatakan itu memang itu analisa kedai kopi, tapi bisa dikatakan, ya, itu sudah melewati perenungan yang panjang dan juga menggali informasi. Ya. Iya dong, harus dong. Itu dari pihak anak banteng, ya. Jadi dia marah, yang terakhir itu dia marah. Ya, kenapa harus Gibran gitu loh? Dan menang gitu loh.
Nah sekarang dari posisi anak abah, kenapa yang namanya Gibran harus mereka singkirkan? Yang pertama, jujur saja ya aku bilang ya, Gibran itu akan menjadi penghalang ya bagi kaum-kaum intoleran. Ya, itu musuh berat. Bisa dikatakan yang namanya Gibran adalah pemimpin muda di kota Solo ya, yang paling berani menyuarakan pluralisme di kota Solo dan juga secara umum di Indonesia. Itu dia ya. Jadi yang pertama itu kalau dari pihak Anaba, mereka ingin supaya Gibran tidak dilantik ya karena apa? Karena mereka berpikir bahwasanya ya gerak-gerak mereka itu sudah mulai tercium oleh Gibran Raka Buming Raka. Gitu loh ya. Kalau motivasinya anak Abah ini, mereka itu bisa dikatakan ya jangan sampai Gibran menjadi penghalang mereka karena mereka ada agenda. Ya, akan ada agenda untuk jangka panjangnya mereka akan dirikan negara ini ya bukan lagi negara yang berdasarkan Pancasila lagi. Ya, kalau itu sih kalau misalnya kita telanjangi sedikit demi sedikit ya sebetulnya itu sih maksud mereka. Ya, karena apa? Banyak yang mendompleng, banyak yang numpang. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, alasan anak-anak Abah, ya. Anak-anak Abah ini berbicara tentang udah di situ Refli Harun, udah di situ juga Faisal Segaf, udah di situ Rocky Gerung, udah di situ juga si siapa namanya? Si Faisal Segaf, ya. Dan juga Abraham Samad dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, ya, mereka ini menginginkan Gibran supaya jangan dilantik. Karena apa? Karena mereka berpikir kalau sempat Gibran menjadi wakil presiden Republik Indonesia satu ketika, ini kita bicara tentang kemungkinan ya, satu ketika Bapak Prabowo tidak menjabat lagi, entah bicara mengenai kesehatan atau berbicara mengenai hal-hal yang lain, mereka bisa ya sudah dipastikan yang akan jadi pemimpin negara ini adalah Gibran Raka Buming Raka. Nah, ketika wakil saja posisinya sudah membahayakan mereka, apalagi kalau sempat jadi presiden. Itu yang kedua, ya. Baru yang ketiga, kenapa mereka harus pastikan bahwasanya Gibran Raka Buming Raka harus lengser, ya, harus lengser, tidak boleh mendampingi Bapak Prabowo. Karena Raka Buming Raka, dia itu adalah menjadi simbol dari kehadiran Joko Widodo yang sebenarnya. Gitu. Joko Widodo kan hanya bisa 2 kali periode ya. Gibran Raka Buming Raka itu diharapkan menjadi simbol sosok yang mewakili Joko Widodo. Nah, kalian tahu sendiri bahwasanya ya banyak kelompok-kelompok terlarang dan juga orang-orang pecatan. Dan juga ini perlu kutegaskan sama kalian. Kalian tenang ya. Jangan pernah berpikir bahwasanya PT UN itu akan mengabulkan permohonan mereka. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, jadi bisa dikatakan PT UN itu pasti sedang mempersiapkan untuk jawaban menolak gugatan dari PDIP. Itu dia. Oke, clear ya. Jadi itu aja. Jadi kita doakan semoga Bapak Amin Rais boleh berada dalam keadaan yang sehat. Karena apa? Karena diperlukan mental yang kuat ketika masuk dalam penjara. Niatnya mau memenjarakan orang, rupanya dia yang dipenjara. Kapunduang. Oke lah dulu ya. Jadi gitu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Salam Parbelak, Parbelak harga mati. Gitu ya pembahasan Opung terkait Amin Rais dan Roy Suryo yang dilaporkan relawan Jokowi, yaitu pasukan bawah tanah. Gimana menurut kalian? Komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat